Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik aja ya. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama aku Elvina. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang virus. Sebagian besar penyakit yang ada di bumi ini berasal dari organisme yang tidak dapat kita lihat hanya dengan mata telanjang saja. Salah satunya virus. Virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit, karena dia memerlukan inang untuk hidup dan berkembang biak, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit hingga kematian pada makhluk lain. Contohnya, wabah penyakit yang sedang menggemparkan dunia, terutama kita di Indonesia, yaitu penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Nah, hal tersebut mungkin membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih virus itu? Yuk simak penjelasannya. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion, yang berarti racun. Lalu, bagaimana awal virus ditemukan? Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883, setelah seorang ilmuwan asal Jerman, Adolf Meyer, menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah itu, pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia, Dmitri Ivanovsky, melakukan penelitian yang sama dengan Meyer dan menemukan kalau ternyata organisme yang menyerang daun tembakau itu bukan bakteri. Berlanjut ke penelitian Martinus Beijerinck yang merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian sama dengan dua peneliti sebelumnya dan menemukan fakta kalau zat atau organisme yang membuat penyakit di tembakau itu hanya bisa berkembang biak dalam tanaman tembakau dan tidak mati meskipun diberi alkohol. Terakhir adalah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Wendell M. Stanley, yang berhasil melihat virus untuk pertama kalinya dan menyimpulkan kalau virus berbentuk partikel dan partikelnya akan aktif seperti makhluk hidup jika berada di makhluk hidup lain. Adapun ciri-ciri yang dimiliki virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat, DNA dan RNA saja. Yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Nah, ternyata virus juga memiliki bermacam-macam bentuk loh. Ingin tahu apa aja? Yang pertama, ada yang berbentuk batang, contohnya tobacco mosaic virus. Yang kedua, ada yang berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga, ada yang berbentuk bulat, contohnya HIV dan orthomycovirus. Yang keempat, ada yang berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Yang keenam, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler, karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriophag adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dimulai dari kepala, yang kedua kapsid, yang ketiga asam nukleat, yang keempat leher, dan yang kelima ekor. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Yang artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal.
Kira-kira bagaimana sih cara virus mengenali inangnya? Cara virus mengenali inangnya yaitu menggunakan sistem kesesuaian. Dan berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan juga kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung yang menginfeksi unggas, babi, dan juga manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya, virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Perkembangan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Adapun perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan daur litik dan juga perkembangbiakan lisogenik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati serta akan menghasilkan virion-virion yang baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Sedangkan daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang, membentuk frofag. Saat sel inang yang mengandung frofag tersebut membelah diri, barulah frofag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah absorpsi, infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan juga sintesis. Klasifikasi virus tergolong cukup banyak, yaitu berjumlah 6. Semuanya didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki. Antara lain, yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selumbung pada nukleokapsid. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsonernya. Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Yang kelima, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Apakah benar jika virus bermanfaat? Bukannya virus itu selalu merugikan makhluk hidup? Jika ditinjau dari satu sisi saja, pernyataan di atas memang benar. Akan tetapi, jika dianalisis kembali, ternyata virus masih bisa dimanfaatkan untuk membantu makhluk hidup loh. Apa saja sih manfaat dari virus? Yang pertama, virus memiliki selubung yang tersusun dari seunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang keempat, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, pembuatan hormon insulin,
dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin di dalam tubuh bakteri agar dihasilkannya insulin dalam jumlah yang besar. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan dan juga tumbuhan yaitu yang pertama ada cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis orthopoxvirus. Yang kedua ada campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga ada flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Yang keempat ada flu burung yang disebabkan oleh Hive Pathogenic Avian Influenza Virus. Dan yang terakhir yang sekarang sedang kita hadapi yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus.